Ya lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu. Nah konyolnya di situ. Tapi saya mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak, membubarkan dan dengan mengintimidasi itu sekedar suruhan aja. Dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu. Sangat jelas bahwa rejim ini masih berupaya untuk meneror pikiran. Jadi teror pikiran itu adalah bagian paling buruk dari peradaban. Kalian sudah melihat videonya, bagaimana tanggapan kalian? Kacau sekali sih ya ini. Terus fungsi dari polisi di sana ngapain gitu loh? Kok bisa kebobolan? Preman pada masuk mengacak-ngacak atribut yang ada di sana dan juga secara tidak langsung mengintimidasi pembicara di sana seperti ada Bung Refli Harun ya yang terlihat sekali di situ ya. Ini adalah acara silaturahmi kebangsaan diaspora Indonesia oleh Forum Tanah Air. Dikacaukan oleh preman di Grand Kemang, Jakarta 28 September 2024. Berarti pas hari ini ya teman-teman semua. Tapi alhamdulillahnya acara berjalan dengan lancar setelah kejadian tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan, ini preman dari mana gitu loh? Ini siapa yang membayar? Coba mungkin gak kalau rakyat biasa yang membayar? Apakah ini rezim yang membayar preman-preman ini? Gue yakin sih ya kalau preman-preman ini gak tahu apa-apa. Gak tahu apa yang didiskusikan. Sehingga mereka datang ya langsung begitu saja. Merusak dan membubarkan. Tanpa pengetahuan. Ya kelihatan banget lah disinilah. Padahal kan ini negara demokrasi. Bebas. Harusnya kalau ada yang pusing dengerin forum seperti ini ya kan. Yang panas. Ya buatlah forum tandingan. Jangan malah justru melakukan hal seperti ini yang sangat memalukan. Dan ini bentuk kepengecutan. Oke teman-teman semua, ada komentar dari Bung Rocky Gerung dan juga netizen ya. Kita lihat dulu videonya. Parah sih kalau misalnya ada aksi-aksi premanisme, apalagi ancaman-ancaman ya terkait dengan orang-orang yang memang berbeda seperti itu ya. Baru saja terjadi teman-teman di acaranya Bang Refli, Abraham Samad, Forum Tanah Air. Ada serangan dari sekelompok orang tidak dikenal, teman-teman. Kemungkinan sih dari orang-orang, kita nggak tahu guys ya. Kita tunggu nanti laporan dari kepolisian, informasinya seperti apa, dan kita tunggu teman-teman. Tapi begini, kawan-kawan. Kalau kita sudah, negara kita sudah tidak aman seperti ini, teman-teman. Ada aksi-aksi premanisme dibiarkan. Bahkan kita lihat, teman-teman, tadi petugas aparat itu kok diem. Bagaimana rasa aman itu ada, teman-teman? Bagaimana kita mau nyaman tapi kalau keamanan itu nggak ada? Ya, mungkin kita akan kembali ke zaman-zaman primitif, guys. Jadi, tolong ya, negara harus memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakatnya. Ya, hentikan aksi-aksi tidak bertanggung jawab seperti premanisme. Ya, itu dulu. Dan usut kasus tadi baru saja terjadi. Ini dibubarkan oleh preman gitu ya. Dan anehnya ini walaupun penjagaan polisi sangat ketat di luar, tapi mereka bisa masuk itu. Jadi tadi sampai merusakkan beberapa properti dan minta kami bubar gitu untuk acara ini. Ya, tapi untuk apa dikerahkan orang atau sekelompok orang untuk menghalangi satu pembicaraan akademis, satu upaya untuk membuka percakapan supaya publik mengerti apa yang sedang terjadi di negeri ini. Jadi Forum Tanah Air itu, saya ikut mendirikan Forum Tanah Air itu mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu di New York. Dan itu memang dimaksudkan sebagai tempat berkumpul pikiran-pikiran dari diaspora yang mereka yang ada di luar negeri, orang Indonesia di luar negeri, supaya terbit semacam harapan bahwa Indonesia bisa diinvestasikan kembali melalui pikiran dan konsep. Jadi pada waktu itu saya ada di Amerika, lalu teman-teman di New York terutama minta supaya ada semacam jaringan internasional untuk memantau Indonesia dalam pengertian melihat apa yang jadi problem di dalam negeri supaya bisa dibantu secara konseptual solusinya dari luar negeri.
Nah, forum itu secara rutin memang membuat evaluasi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan tuh. Lalu mereka, teman-teman ini yang pulang ke Indonesia, datang membentuk semacam komunitas supaya juga langsung mendengarkan uraian-uraian dari tokoh atau kritisi Indonesia tentang keadaan Republik, supaya mereka kalau balik ke Eropa, ke Amerika, Australia, dia punya cerita first hand untuk diterangkan pada komunitas Indonesia di 5 benua kan. Jadi sebetulnya pertemuan di Kemang itu ya dimaksudkan untuk mengkonsolidasi pikiran, mengkonsolidasi ide itu. Jadi kenapa mesti dibubarkan? Tentu ada yang menyuruh membubarkan, padahal kebebasan berpendapat itu dari awal kita berkali-kali terangkan itu hak setiap warga negara tuh. Nah, kalau warga negara ada yang tidak setuju, dia bebas untuk berpendapat juga bahwa kami tidak setuju dengan diskusi yang dilakukan oleh Forum Tanah Air tuh. Ya lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu. Nah, konyolnya di situ. Tapi saya mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak, membubarkan dan dengan mengintimidasi Forum Tanah Air di Kemang itu hari ini, itu sekedar suruhan aja, dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu. Jadi sangat jelas bahwa rejim ini masih berupaya untuk meneror pikiran. Jadi teror pikiran itu adalah bagian paling buruk dari peradaban. Parah ya, rezim ini masih meneror pikiran. Padahal setiap warga itu bebas untuk berpendapat. Ya benar kata Bung Rocky tadi, kalau memang panas dengan pendapat orang lain, ya bikinlah forum tandingan ya kan. Jadi berkelas gitu loh, nggak malah justru menyewa preman untuk menghancurkan forum yang sedang berlangsung. Kan ini sungguh sangat memalukan. Tapi alhamdulillahnya ya, semua sudah selesai dan acara berlanjut gitu ya. Terlihat di sini Bung Refli menjelaskan soal pilkada yang dimana menginginkan MK untuk memberikan solusi dari 3 paslon dan ada lagi satu foto kosong gitu ya. Yang dimana ini untuk menampung aspirasi daripada orang-orang yang tidak menginginkan untuk mencoblos salah satu paslon. Oke, coba kita lihat videonya. Konteks pilkada DKI ya. Jadi sekarang ini sedang berproses permohonan di Mahkamah Konstitusi yang meminta agar selain kolom yang berisi calon 1, 2, dan 3 itu ada kolom kosong. Nah, permohonan itu sudah disidangkan di pemeriksaan pendahuluan. Kalau misalnya kawan-kawan berminat, ya kita bisa minta MK untuk mempercepat putusan ini dengan mengajukan amicus curiae dan lain sebagainya, apapun itu. Sehingga nanti ada kesempatan bagi KPUD untuk membuat surat suara yang 4 kolom tersebut. Kolom 1 kita sudah tahu kan, pasangan Rakus ya kan, Ridwan Kamil dan Suswono. Yang kedua Darmakun, yang ketiga pasangan Parno. Kan memang Parno kan, Pramono Anung kan, dan Rano Karno, jadi disingkat Parno. Nah, yang keempat, kita berharap nanti putusannya itu ada kolom kosong. Kalau ada kolom kosong, kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian, maka yang terjadi nanti adalah kalau kolom kosong ini memenangkan pilkada DKI, maka pilkadanya insya Allah diulang tahun berikutnya. Ya, mudah-mudahan gugatannya diterima ya, sehingga itu bisa direalisasikan dan untuk menampung aspirasi dari gerakan coblos 3 paslon. Wah, mantap ini kayaknya ya. Dan sekian dari gua Brega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.